Ya, kuku-kuku ini sekarang kan ada, ini peringatan dari Allah loh. Lembu, sapi itu gambaran kita. Makan minum, makan minum, makan minum, gambarannya seperti lembu. Sapi makan minum, sehat, kawin, kan itu aja dah. Itu gambaran manusia akhir zaman bagi saya loh, tafakur saya. Yang kena penyakit mulut, gibah, manusia sering gibah, itu penyakit itu. Kuku itu artinya keaku-akuanmu. Aku. Ini peringatan dari Allah, digambarkan pada sapi yang tidak bersalah ini supaya manusia berpikir. Masya Allah, kita bagaikan lembu, mangan turu nikah kawin, mangan turu kawin, tidak pernah ibadah ingat pada Tuhannya. Mulutnya kena virus, mulutnya ghibah, mulutnya fitnah, mulutnya mencaci maki. Kuku itu artinya sifat keaku-akuan hatimu. Kuku, mulut dan kuku keaku-akuannya sudah rusak. Aku pintar, aku bagus, aku baik, bukan miliknya di aku. Ini gambaran, ini tafakur saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bifadli rabbina walhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam rabbun karim wa anta dzu khulqin azim fashfa' lana indal karim ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadruh musillatil lil hadratil aliyah amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama yang saya taati lan kaula mulyakaken, dumateng pengurus Yayasan Al-Ma'ruf dan admin Alam Hikmah yang saya hormati, hadirin wal hadirat yang hadir secara langsung maupun yang mendengarkan di rumah, yang saya hormati dan saya muliakan. Untuk memanfaatkan waktu yang ada mengenai uraian tasyakur sanjungan sholawat dan salam, saya makmum kepada pimpinan mujahadah yang saya taati. Semoga pertemuan pada malam hari ini benar-benar dibarengi hidayah kalian Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apapun keadaan kita, sejelek apapun, semoga ujungnya hidayah itu menuntun kula panjenengan di ujungnya husnul khotimah. Amin. Untuk mencapai husnul khotimah, kita harus menggunakan
pikiran, menggunakan batin. Mboten cukup hanya menggunakan lahiriah, menggunakan ibadah lahir sing mempeng, belum cukup. Jadi kalau kita ibadah lahir, top lah, dianggap terbaik di dunia ini. Ini bisa jatuh kalau tidak menggunakan ibadah qalbun, hati. Jatuhnya niku sekali saja hancur. Ya. Sampai Rasul mengatakan, akhwafu ma akhafu ala ummati. Jadi yang paling kutakuti terhadap umatku, ya kita, syirkul asghar. Ya kita yang ahli ibadah itu kena virus namanya syirik lembut kecil. Tadi kita doakan ya. Sekarang ada penyakit sapi, virus mulut dan kaki, banyak yang mati. Sebelumnya COVID, sehat bisa jatuh, lembu yang kuat sehat bisa mati. Begitu pula virus yang disebut syirkul asghar. Ibadah yang tinggi, ilmu yang sangat dalam dan sangat banyak. Ibadahnya, ilmunya. Kalau sudah terjangkit virus anania yang disebut menimbulkan syirkul asghar, penyakit yang lembut, syirik yang lembut. Terus gimana amal kita? Di mana ilmu kita? Ujungnya la yahbatunna amaluka, akan menghapus amal-amal kulo panjenengan sedaya. Tidak ada artinya. Ya. Begitu pula nanti ada ibadah akliyah. Akal ini untuk ibadah. Dalam kitab kuliah Wahidiyah ini ada satu orang ibadah 1 tahun non-stop lahiriah saja. Tidak ada guru sing nuntun ati. Kolbun ini tidak ada yang mengajari. Pokoknya tandang. Ujungnya nanti harus begini. Ada ibadah akliyah itu wonten. Kalau kita ada yang nuntun, kita bisa masuk. Dan bisa ibadah itu. Tafakkarus sa'ah khairun min ibadati sana. Ini kitab Jami'ul Usul. Ada orang beribadah gunakno akal selain lahir ya. Nanti ojo salah kalau aku tak bertafakur saja ke ibadah lahir, berarti tidak mengikuti sunnah Rasul. Ini yang salah kaprah. Ibadah akliyah berupa tafakur hanya sesaat. Dalam buku kuliah Wahidiyah ini diterangkan lebih baik daripada ibadah 1 tahun lahiriah, sholat malam, puasa. Lebih baik orang yang ibadah lahiriah ditambah akliyahnya ini diberdayakan. Lebih baik setahun. Pada mujadah setahun masih lebih baik tafakur sesaat. Bahkan Melayu kalau mau berpikir kehidupan, berpikir dosa kita, berpikir kemana kita akan pergi, terus hati merasa rendah. Nampak dosa-dosa terbayang di pikiran kita. Ini namanya tafakur. Aku
aku pernah berbuat dosa. Ada di pikiran kita. Saya nanti kalau mati masih banyak cacat dan dosa kita. Sesaat terbayang, menempel di pikiran, dijadikan buat tafakkur, menetes air mata kerendahan. Khairun min ibadati sanah, dalam riwayat lain khairun min ibadati sab'ina sanah. 70 tahun ibadah tanpa akal, ini ada ibadahnya. Dosa tidak ada di akal, perbuatan jelek tidak terasa di akal kita. Itu lebih baik sesaat pikiran kita bisa memikirkan dosa-dosa kesalahan kita sehingga kita menjadi rendah. Lebih baik 70 tahun. Kita ini kan penting no lahiriah saja. Terus yang ketiga, yang paling hebat, paling top, itu menggunakan qalbun, qalbiyah, hati. Loh, ketika kita dituntun oleh murabbi, penuntun jiwa, terus hati ini terbuka sehingga menempel di dada, di hati yang paling dalam. Ternyata saya tidak ada apa-apanya. Menempel di hati, menungso urip kaya wayang tanpa dalang gak iso main. Sehingga hatinya merasa nol, hanya satu dalang, Allah. Nampak. Ketika mampu, Allah. Ketika diuji, Allah. Dalam hati, kesadaran kepada Allah. Dzarratun min a'malil qalbi khairun min amsalil jibal min a'malil jawarih. Di dalam Al-Hikam juga diterangkan, bahkan di kitab Sawi awal, juz awal. Jadi ada seseorang hatinya itu dibuka oleh Allah. Setelah dibuka, masuk ilmu-ilmu Allah, ditaruh. Yang naruh ya Gusti Allah dewi, karena Allah sayang. Sunan Kalijaga itu rampok. Ketika Allah memperkenalkan jiwanya, ditaruh hikmah di hatinya, qalbunnya. Ya. Sesaat ilmu yang ditaruh oleh Allah, khairun min amsalil jibal min a'malil jawari, lebih baik dari amal kita yang kita tumpuk segunung. Berapa puluh tahun itu. Apian hati yang terbuka, Allah naruh hidayah, tidak nampak amal, yang nampak cacatnya. Sampai mati menangisi dosanya. Lebih baik orang ini daripada kita yang berilmu tinggi, beramal banyak, tapi tidak memiliki hati untuk menerima peparing itu. Ada 3 ibadah itu. Ya. Yang kita kan sudah terlanjur, karena di sekeliling kita tuh mengajak ibadah nanti ini. Kita tidak pernah menemukan Allah. Tidak kenal kemana kita ibadah. Cari guru, cari murabbi. Getun nanti kalau kita tidak menemukan. Ya. Maka dalam Al-Hikam ini Allah, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu menyatakan, jangan kecil hati. Yang belum salat jangan kecil hati. Ayo terus beribadah. Maksudnya bermujadah. Yang belum baik jangan kecil hati. Masih ada waktu untuk berbenah.
idza haffatil inayatul ilahiyah abdan sorot dzarratun min umrihi tuqawimu alfasana. Itu di Al-Hikam ada, di kitab Takribul Usul halaman 93 juga ada. Ketika pertolongan ilahiyah itu datang kepada seseorang hambanya, jadi idza khaffatil inayatul ilahiyah abdan sorot dzarratun min umrihi tuqawimul alfasana. Hanya sesaat. Pertolongan Allah berarti dari Allah sendiri, diberikan kepada hamba kita. Ini yang kita harapkan. Apa katanya? Maka si hamba yang diberikan pertolongan yang ada di dalam batinnya menjadi sedetik dari umurnya. Tidak banyak. Bukan 40 tahun, 50 tahun. Sedetik umur kalau Allah menaruh sudah memadai daripada ibadah lahir 1000 tahun. Bahagia orang ini. Mulane kalau ada orang yang dihina, ada orang yang senantiasa dicaci maki, jangan ikut-ikut. Karena pertolongan Allah ini akan diturunkan kehendaknya. Ketika pertolongan Allah ditaruh terhadap orang yang terhina, yang dihina diem, yang dicaci maki diem, yang dirasani tidak membalas, yang difitnah hanya diam, dijawab dengan air mata kerendahan. Kalau kita kan tidak. Ketika dihina membalas hinaan, ketika difitnah membalas fitnaan, ketika dicaci maki membalas cacian. Bukan itu. Pertolongan Allah itu ditaruh kepada orang yang diuji, dihina, difitnah, dicaci maki, miskin, tapi dibalas dengan air mata kerendahan di hadapan Allah. Pertolongan akan datang, walaupun sedetik pertolongan itu, sedetik itu memadai daripada ibadah 1000 tahun. Andikan panjenengan kulo ibadah nganti umur 1000 tahun isik bagusan sedetik pertolongan Allah yang ditaruh di dalam jiwa. Lah ahli fitnah gak diberi, gak mungkin ilmu itu akan ditaruh oleh Allah pertolongan itu. Sedangkan hatinya orang fitnah, ahli ghibah, batinnya itu banyak bangkai. Stop fitnah, stop ghibah, stop membenci. Pembenci, penfitnah, penghibah, dadanya penuh bangkai. Wala yaghdab ba'dukum ba'du. Wala yaghdab ba'dukum ba'du. Janganlah kamu ngerasani, menghibah, bahkan memfitnah sebagian daripada orang lain. Diterangkan oleh Allah, penghibah itu adalah pemakan bangkai saudaranya. Jangan-jangan saya yang ngaji di sini tadi kerasani orang belum minta maaf. Ya, jangan-jangan saya sendiri ngaji yang dibaca kitab ini, sore omong-omongan ngerasani wong. Artinya panjenengan ngaji bersama orang yang menyimpan bangkai. Mulane ora manfaat ilmu jenengan, karena panjang ngaji orang seperti saya. Ya, tolong perhatikan. Dalam dawo-dawo, ibadah lebih baik segunung, ibadah lebih baik daripada setahun, lebih baik daripada 70 tahun. Apa benar itu di hati kita? Ilmunya wis ngerti, tapi hati kita masih ada bangkai apa tidak?
Walaupun ilmu itu kita miliki, tapi hati kita ini basin, busuk. Hanya nampaknya pakai sorban, baju putih, tapi busuk, sesungguhnya busuk. Karena lesan ini belum pernah disucikan, bahkan penuh virus ghibah. Ya, kuku-kuku ini sekarang kan ada. Ini peringatan dari Allah loh. Lembu, sapi itu gambaran kita. Makan minum, gambarannya seperti lembu. Sapi, makan, minum, sehat, kawin, kan gitu aja dah. Itu gambaran manusia akhir zaman. Bagi saya loh, tafakur saya. Yang kena penyakit mulut, gibah, manusia sering gibah, itu penyakit itu. Kuku itu artinya keaku-akuanmu. Aku. Ini peringatan dari Allah, digambarkan pada sapi yang tidak bersalah ini supaya manusia berpikir. Masya Allah, kita bagaikan lembu, mangan turu nikah kawin, mangan turu kawin. Tidak pernah ibadah, ingat pada Tuhannya. Mulutnya kena virus, mulutnya ghibah, mulutnya fitnah, mulutnya mencaci maki. Kuku itu artinya sifat keaku-akuan hatimu. Kuku, mulut dan kuku, keaku-akuannya sudah rusak. Aku pintar, aku bagus, aku baik, bukan miliknya di aku. Ini gambaran, ini tafakur saya. Maaf kalau tidak setuju, ya tidak apa-apa. Ini hanya tafakur saya. Peringatan bagi manusia setelah COVID. Sekarang lembu gambaran manusia. Nyambut gawe mulai mangan turu, nyambut gawe mulai mangan turu. Nang bojone duwe anak, nyambut gawe mulai mangan turu. Seperti itu. Mulutnya rusak, mulutnya ahli ghibah, mulutnya ahli fitnah, kena penyakit mulut. Keaku-akuannya tinggi, aku, penyakit kuku. Gambaran ini. Idza khafatil inayatul ilahiyah abdan sorat darratun min umrihi muqawimu alfasana. Ada orang yang selamat dari virus kuku-kuku mulut tadi. Allah memberikan pertolongan. Hatinya diinjeksi, dinutrisi oleh Allah. 1 detik umur pemberian Allah pertolongan dibandingkan 1000 tahun umur kita, andaikan bisa ibadah, masih bagusan 1 detik pemberian Allah. Gimana hadirin? Hidup ini sesaat. Tengok tetangga kita, ada yang gagah, sekarang pulang tidak kembali. Tengok saudara kita, ibu kita, ayah kita, dulu menyantuni kita, sekarang sudah terbujur kaku, masuk ke liang lahat. Anda, saya menunggu itu. Sekali lagi, panjenengan, kita semua menunggu itu. Terserah, kita akan kembali ke alam yang selama-lamanya. Tiada putus karena selama-lamanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita berpikir sejenak. Sekarang kita di sini, kebetulan ngaji. Sepulang ngaji kemana saya tidak tahu. Mungkin ada yang ngopi, mungkin ada yang marung. Sepulang ini tidak tahu. Ada yang langsung ke rumah. Besok ada yang ke pekerjaan. Besok setahun 2 tahun ada yang umroh, ada yang haji. Tapi ujungnya kemana?
ujungnya kemana? Kita harus berpikir loh ini. Hidup ini jangan main-main. Tahu kemana kita ujungnya? Dunia itu ada batas. Jangan bangga di perjalanan. Jangan bangga saat ini bila kaya raya ahli ibadah. Karena masih ada ujung yang kita tidak tahu. Banggamu akan membunuh jiwamu, jiwa kita. Bangga kita akan menghapus 70 tahun amal perbuatan baik kita. Kemana ujung kita? Sekarang bisa amal, sekarang bisa sholat tasbih, sekarang bisa duduk ibadah, tapi ujungnya kemana? Inilah tafakkaru sa'ah khairun min ibadati sab'ina sana. Kita berpikir ini lebih baik daripada ibadah 70 tahun bila kita mendapatkan. Pikiran kita mendapatkan apa? Ini di sini. Ujung. Lihat. Kafa bil mauti wa'ido. Rasul mengatakan. Itu ujungnya teman-teman kita. Dulu naik mobil mewah. Tidur di sofa. Tidur di spring bed. Rumah tingkat, rumah mahal, kesana kemari terpenuhi. Tempat peristirahatan kita hanya 2 kali 1 meter. Sekarang tidak ada yang mendatangi. Anaknya pun lupa gak pernah datang karena dia sudah di alam barzakh. Loh, kalau begitu gimana? Ujung kita ini kembali, Pak. Kembali asalnya dari Allah, kembali ke Allah. Kalau sudah kembali kepada Allah, kembali di badang istighraq, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. La ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajhah. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Al-Qasas ayat 88. Kalau kita ini mau kembali kepada Allah, ya ibadah. Ibadah sudah benar, sholat sudah benar ini. Lahirnya ibadah, akalnya dipacu nanti di rumah. Mengangan-angan apa yang ada di benak kita. Dosa, apa dunia, takut Allah, apakah mencintai yang selain Allah, hanya panjenengan yang tahu. Terus turunkan menjadi ibadah qalbiyah. Ibadah, tapi di sini diterangkan wala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajhah. Mulane niki lek talqin mayit kali Pak Mudin gini. Apa artinya ditalkin? Ya harus diterima. Kalau kita hari ini tidak mempersiapkan, walaupun ditalkin 1000 kali, kalau hari ini gagal, selamanya kita tidak mampu. Janganlah kamu sembah di samping menyembah Allah. Nah itu tadi. Rasul mengatakan ibadah bagus, tapi kena virus sehingga ibadahnya hancur. Layak batonna amaluka, menghapus amalnya, hancur semua amalnya. Jangan kamu sembah di samping kamu menyembah Allah. Nyembah, ya sujud tapi menyembah awake. Aku iso sembah, aku iso nang Mekah, aku iso sholat, aku iso sujud, masih ada aku. Dan disebut virus tadi. Jangan kau menyembah selain Allah, sembahlah Allah, tapi jangan sampai di samping itu kamu menyembah selain Allah apapun yang lain. Jadi tidak boleh
hanya Allah satu. Lalu pertanyaannya, apa mampu kalau tidak ada guru rohani yang nuntun? Itu urusan hati. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu rusak. Sehingga rusaknya satu, sang pencipta, Allah. Baginya lah segala penentuan dan hanya kepadanya lah kamu semua dikembalikan. Sudah jelas. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Inilah yang paling berat. Ketentuan itu semua dari Allah, kita dikembalikan kepada Allah. Padahal Allah la ilaha illallah, hanya Allah. Wahdahu isa la syarikalah, tiada sekutu baginya. Artinya kalau kita dikembalikan kepada Allah, asalnya nol harus nol. Asalnya tidak mampu harus merasa tidak mampu. Asalnya tidak ada kekuatan, kembali tidak kekuatan. Potong al-masiru ilallah biqat'i aqobatin nafsi, dipotong kesukaannya nafsu. Nafsu senengane ngaku-ngaku, dipotong. Kuku-kuku cekak kena penyakit kuku seperti sapi itu. Buang aku-aku itu. Lah kalau begitu kita kembali kepada Allah, kudu menang. Karena makhluk itu menguasai jiwa. Dipotong. Dalam ilmu fisika, supaya kita hati-hati ya. Ketika kita menemukan unsur makhluk, itu namanya materi. Seakan-akan sudah tinggi ruh materi. Tapi ibarat kita sudah kenal ilmu, tauhid, nol, itu masih harus didalamkan lagi. Jangan mandek di situ. Karena di dalam materi itu ditembus masih ada yang lebih lembut, sel. Begitu pula tauhid. Lek wis iso ngetapno lillah ditembus. Jangan-jangan lillah kita itu juga menjadi lillah yang syirik. Karena merasa lillah. Wis rumangsa ikhlas bila perlu jadi syirik ikhlas sih. Karena rumangsa ikhlas merasa mampu. Padahal kuncinya tidak ada kemampuan. Jadi panjang rumangsa ikhlas itu berarti apalagi mumak rumangsa saya ngaji di gedung aku seru kabeh. Tidak terasa tuh ilmu itu. Karena kita datang itu masa panjang iso atau tidak bisa, datangnya karena Allah. Bahaya. Kalau itu dibiarkan, kabura maqtan indallahi antaqulu mala taf'alun. Allah sangat bendu kepada orang yang bicara, tapi kenyataannya apa yang dibicarakan tidak sesuai dengan apa yang di hati. Masih mentauhid dalamkan, ibarat materi masih ada, pecah, hancur menjadi sel-sel. Dari sel-sel ditemukan oleh John Dalton, ditemukan itu dari ilmu. Ternyata dalam tubuh manusia sel-sel itu terakhir ada atom yang tidak bisa diurai. Itu ilmu fisika. Nah, kula panjang koyok wis khusuk. Tapi di balik khusuk itu sendiri masih ada penyakit yang ada di akal. Jadi akal itu sudah baik, Pak. Tapi jahatnya akal kena virus akhirnya bisa memilah-milah. Iko api, iko elek. Lek iko api, iki manfaat dipakai tidak apa-apa. Kalau sudah akal itu memandang orang lain, ini namanya negatif thinking. Pikirannya wis negatif. Lah wong kok lek wis pikirannya negatif, walaupun apik ya tetap ketok elek. Nggih. Karena dasar wis elek. Itu bau bangkai jiwanya. Karena tidak menerima kebaikan orang lain. Mujahadah yang sungguh-sungguh, merapat, mengkaji, mendalami ilmu-ilmu ini. Setelah kita mengenal lillah, masih harus didalamkan. Mungkin lillah ini hanya akalku saja. Turunkan ke hati.
Ketika diturunkan hati, merasa bisa mujahadah, itu pun juga bahaya. Jenengan bisa merasa sholat, merasa mujahadah, itu pun termasuk bahaya. Karena kuncinya la haula wala quwata. Manusia itu tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan. Maka jangan mengandalkan ibadah, ya jangan mengandalkan mujahadah, jangan mengandalkan air mata, andalkan Sang Pencipta. Karena kita mengandalkan ibadah, artinya tidak mengandalkan Gusti Allah. Kalau kita mengandalkan mujahadah, berarti panjang boten mengandalkan Gusti Allah. Lek kula mengandalkan usaha, mengandalkan air mata untuk tobat, artinya ketika kita nangis tidak nol, tidak bilah yang bukan hanya akal tapi betul-betul tidak merasa itu ditolong Allah. Artinya kula njenengan boten mengandalkan Gusti Allah. Padahal ujungnya lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Kita kembali kepada Allah. Allah Esa, tidak ada sekutu, padahal kita mengandalkan selain Allah. Ya Allah, ternyata diri ini masih busuk. Kita mengaku pengamal wahidiyah, ngeterapno lillah billah, ternyata jiwa kita tidak begitu. Berapa saudara kita yang memang kalau seperti itu, bahkan mungkin saya, keluarga saya, jenengan meninggal dunia hanya membawa pengertian ilmu, pengertian lillah billah, tapi hati belum menghunjam ilmu itu. Makanya kita ini walaupun mujahadah ini masih jauh daripada Allah. Kenapa? Ada dawuh Rasul sing kula panjenengan iki mboten memperhatikan diling-ilingnya. La yastaru abdan fid dunya illa satarahullahu yaumal qiyamah. Kanjeng Nabi dawuh, lek pin slamet lho ya. Jadi kalau hamba itu nutupi kesalahan temannya, jenengan ana wong salah ditutupi didongakno, bahkan tidak disampaikan, gak diomongno wong. Layas taru abdan fid dunya. Jadi kalau ada hamba yang menutupi kesalahan orang lain, Rasul menanggung ini. Illa satarahullahu yaumal qiyamah. Melainkan dosa kita yang kita lakukan ini akan ditutup oleh Allah di hari kiamat. Ketika akan dihisab, akan ditimbang, ditutupi kesalahannya. Itu kasih sayang Allah. Artinya tutupi kesalahan saudaramu. Jangan buka aib saudara kita, tutupi. Artinya mulut tidak boleh kena virus. Nanti jadi sapi. Ya. Gak manfaat, gak bisa dibeleh, gak bisa dikorbankan. Di akhirat itu tidak manfaat. Siapa yang nutupi kesalahan, aibnya saudaranya di dunia, melainkan Allah akan nutupi kesalahannya di hari kiamat. Terus Rasul dawuh lagi, innallaha yaghdabu ahlal baitil lahmiyin. Ini mungkin kenal kita. Sesungguhnya Allah membenci ahli rumah, ahli bait yang suka makan daging. Ini arti kiasan. Sesungguhnya Allah sangat benci ahli rumah yang suka makan daging. Makan daging di sini bukan daging kambing, bukan daging sapi. Makan daging itu
perumpamaan orang yang ahli ngerasani, ahli ghibah. Allah sangat membenci, Allah akan bendu kepada orang yang ahli ngerasani orang. Artinya kena penyakit mulut dan penyakit kuku. Mulut ini ada penyakitnya, kuku keaku-akuanmu. Urip ana donya kaya sapi, mangan mulai turu nyambut gawe terus duwe bojo, hanya itu aja. Ya Allah, padahal kita akan pulang. Dosa sangat menumpuk. Makanya kita ahli selawat, tapi tidak ada rasa cinta dan rindu pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ahli mujahadah tiap hari, bahkan ahli menyampaikan seperti saya. Jujur, ingat Rasulullah saja tidak bisa. Kalau membaca selawatnya bisa. Ayo, ingat pada Rasul, merasa Rasul hadir di tengah kita. Tidak ada membekas di hati kita. Ingat ketika Sayyidina Bilal. Ini contoh umat yang mencintai Rasul, bukan hanya lesannya, tapi hatinya. Sayyidina Bilal itu muadzinnya Rasul. Dia budak hitam. Pernah dinikahkan oleh Rasul dengan seorang wanita. Pernah jadi gubernur. Dia muadzin Rasul, setiap 5 waktu ada di situ bersama Rasul. Setiap 5 waktu bersalaman pada Rasul. Setiap saat ketemu, sehari 5 kali ketemu Rasul, bahkan bisa lebih. Kecintaan itu menempel di dada. Kita dilatih oleh mu'alif selawat wahidiyah, membaca selawat, membaca ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Tapi hati tidak ada bekas sama sekali, tidak ada asar sama sekali. Maka kita tidak pernah menangis ketika baca selawat. Pada Rasul mengatakan syauqa wasyauqa ila ikhwani, dan rinduku kepada saudaraku, umatku setelah aku. Dia tidak kenal aku, tapi dia merindukan aku. Jujur kata merindukan belum pernah ada di hati kita. Kalau baca selawatnya sudah. Jujur hati tidak pernah menginginkan Rasulullah datang dalam tidurku. Rasulullah datang mungkin dalam kematianku. Pernahkah itu ada di hati kita, hadirin? Cinta kita hanya imitasi. Rindu kita kepada Rasul tidak membekas di hati. Tundukkan malam hari ini. Jujur kepada Allah. Karena Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Saking beratnya beban Sayyidina Bilal ketika ditinggal Rasul, melihat Masjid Nabawi saja sudah tidak kuat Sayyidina Bilal. Mau sholat, masuk Masjid Nabawi, terbayang wajah yang sangat bagus, indah, menawan di hatinya. Terbayang sifat-sifat indah Rasul. Masuk Masjid Nabawi, belinangan air mata, terkenang sang kekasih. Setiap ada di masjid menangis. Bahkan saking tidak kuatnya memandang kota Madinah, kota Rasul, dia menangis. Akhirnya untuk menenteramkan jiwanya, Sayyidina Bilal keluar dari Madinah karena tidak kuat, hatinya terpanggang dengan kerinduan pada Rasul.
Itu rindu yang membekas. Ini nanti yang bertemu Rasul. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar, datanglah Bilal, didatang. Kami rindu engkau. Akhirnya dipaksa. Akhirnya saya Bilal, wahai Sayyidina Abu Bakar, aku tidak akan ke Madinah. Kamu tidak tahu betapa hancur aku masuk kota Madinah. Aku tidak kuat menginjakkan kakiku di kota Madinah karena hatiku tertarik kecintaan kepada Rasul. Aku tidak mampu untuk masuk kota Madinah. Sayyidina Bilal seakan memaksa, akhirnya ditanya, ya baiklah saya ke sana, tapi saya tanya, apakah engkau menyelamatkan aku ketika aku disiksa di padang pasir, kau tebus, itu apa karena engkau, supaya begitu apa karena Allah? Kalau karena engkau, aku akan datang memenuhi. Tapi kalau karena Allah, maaf saya tidak bisa, aku gak kuat masuk kota Madinah. Sayyidina pulang, aku karena Allah, silakan. Sayyidina Abu Bakar pulang. Malam harinya ketika tidur, mimpi ketemu Rasul. Ditanya, wah Bilal, mengapa kamu tidak ziarah ke rumahku? Ketika bangun, merasa dia bersalah, maka paginya bergegas datang ke Madinah. Ketika masuk di Madinah, dijemput oleh Sayyidina Umar, sahabat menangis. Langsung Sayyidina Bilal datang ke makom Rasul dekat Raudhah itu. Di sana melampiaskan kerinduannya, menangis sejadi-jadinya di makam Rasulullah. Alangkah indahnya hati Sayyidina Bilal. Seperti itu. Sedangkan kita iri di akhir zaman, hati kita tidak pernah, walaupun itu sedikit pun, kita menginginkan tapi tidak diberi, karena hati kita penuh bangkai. Rasul gak bakal nang dodo kulon jenengan, karena hati kita penuh bangkai. Rasul tidak akan datang dalam mimpi kita, saudaraku, karena yang akan didatangi busuk penuh bangkai. Berapa orang yang kita bunuh dengan fitnah? Berapa saudara kita bunuh dengan fitnah? Al fitnatu asyaddu minal qatl. Sedangkan Allah mengatakan, kamu menfitnah itu lebih besar dan lebih kejam daripada pembunuhan. Tiap hari berangan-angan dengan selawat, datanglah kepadaku Rasul. Rasul itu mau datang karena mencintai kita, tapi terhalang bau busuk bangkai-bangkai fitnah, darah-darah fitnah saudara kita yang dibunuh. Stop ucapan jelek, selawat diperbanyak. Rasul akan datang kepada hati yang bersih, hati yang tidak pernah ghibah, hati yang tidak berfitnah. Mulai hari ini buka lembaran baru, tutup fitnah, tutup ghibah. Rindu Rasul akan tersampaikan. Inilah yang disebut cinta yang terbalas, bukan cinta yang tak sampai. Hadirin, mari yang ada rindu pada malam hari ini, yang ada rasa cinta pada malam hari ini, kita paksa, kita tunduk, katakan, ya Rasul, gedung ini nampak bagus, tapi penuh bau busuk. Ini bau hati saya, ya Rasul. Sungguh aku ingin menemui Paduka. Sungguh aku mencintai Paduka, tapi aku malu karena tubuhku penuh dengan darah-darah fitnah, darah-darah bangkai kita ghibah.
tundukkan, merasa dosa, merasa salah. Kalau satu pertolongan Allah datang di dada kita, lebih baik daripada ibadah lahir 1000 tahun yang disampaikan, memadai daripada ibadah 1000 tahun. Sekali lagi, ayo tunduk, merasa dosa. Walaupun kita tidak bisa menangisi dosa, tidak apa-apa. Memang kita terlalu besar dosa-dosa kita. Tunduklah. Setidak-tidaknya ibu bapak kita di alam barzah menunggu air mata kita. Setidak-tidaknya keluarga kita di kuburan itu menanti sampai besok Jumat sore kedatangan doa-doa yang kita lantunkan. Hadirin, kalau kita tega dengan diri kita, jangan tega kepada ibu yang telah meninggalkan dunia ini. Ojo tega karo bapak sing wis sedo. Ojo tega karo keluarga kita. Semuanya menunggu kita. Tinggal kita yang busuk ini harus kita buang dengan kerendahan ini. Hadirin, sekali lagi, tauhid itu dalam, bukan hanya akal, tapi di hati. Terus ilmu batin ini seperti anak kecil, inginnya dipuji, inginnya diakui, inginnya di atas, inginnya. Hati-hati kena penyakit kuku yang disebut keaku-akuan. Buktikan hari ini, walaupun kita tidak mampu, tapi tetap kita coba. Allah sangat kasih sayang. Al-Fatihah. Ibu bapak kita sesungguhnya menunggu, tidak bisa masuk, tidak mau masuk ke tempat ini. Mengamping-amping di pojok-pojok itu. Karena dia malu juga, ahli fitnah dan ahli riba dan ahli dosa. Hanya mengharap anak-anaknya yang di sini singkirim doa ini dengan hati yang tulus. Air mata ini akan lebih berharga bagi diri kita, dosa-dosa kita, dosa-dosa ibu bapak dan keluarga kita. Sekali lagi, Al-Fatihah. Tenangkan, tenggelamkan. Yang tidak apal, ya Sayyidi ya Rasulullah, teruskan. Ya Syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam. Tenggelamkan. Wa aslahu waruha wadrini faqad dalam tu abada warabin walaisali ya Sayyidi siwa fa intarudda kuntu syakson alika. Ya Syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal wa aslahu faqad dalam tu abada warabin walaisali ya Sayyidi siwak fa intarudda kuntu syakson alika. Ya Syafi'al khalqi salat wassalam alaika nurul khalqi hadiyalan wa aslahu wa ruha wadrikni faqad dalam dua batu bini walaysa li ya sayyidi fa intarutta kuntu syakson alika. Hadirin, yakin bahwa kita akan mati? Yakinkah kita bahwa akan kembali kepada Allah? Yakinkah bahwa dosa kita banyak? Yakinkah bahwa diri kita penuh bangkai-bangkai hibah? Yakinkah kita dengan darah-darah fitnah sebagai pembunuh-pembunuh yang lebih kejam dari pembunuhan? Mengapa kita tidak pernah menyesal? Mengapa dosa yang terbayang di akal pikiran kita tidak menjadi kesadaran hati? Hati itu mesti lunak, hadirin. Hati lunak akan merasa dosa. Hati lunak sadar kalau kita ini orang yang jelek. Mungkin air mata setetes direling pelupuk mata kita tumpah. Itulah pertolongan Allah yang disebut
memadai daripada ibadah 1000 tahun. Tanya pada diri kita, mengapa aku tidak bisa menangis? Tanya kepada diri kita, masih ada kesempatan. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Tunduk sungguh-sungguh. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya ayyuhal ghawsu salamullah. Alaika rabbini biiznillah. Wanzur ilayya sayyidi binadrah. Musilatil khadratil ala. Ya ayyuhal salamullah. Alaika rabbini biiznillah. Wanzur ilayya sayyidi binadrah. Musilatil khadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawsu salamullah. Alaika rabbini biiznillah. Wanzur ilayya sayyidi binadrah. Musilatil khadratil aliyah. Al-Fatihah. Saya kira cukup. Semoga Allah meridhoi. Untuk pengajian selanjutnya nanti kita umumkan di grup Alam Hikmah. Barang siapa yang belum masuk grup Jamaah Gedung ya, bisa ke admin atau sobat masuk. Saya kira cukup sekian. Semoga Allah meridhoi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.